Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak sekalian kelas 5, mari sama-sama kita awali pelajaran pertama pada hari ini, ya, dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, ya, berikanlah tambahan ilmu kepadaku, ya, dan berikanlah rezeki kepadaku berupa pemahaman. Baik anak-anak sekalian, diperhatikan bukunya, ya. Di situ nanti ada pelajaran pertama di halaman 1, ya. Bapak sebelum melanjutkan kepada pelajaran, baik sama-sama bisa dilihat di samping halaman itu ada angka 7 per 112. Ya, itu anak-anak sekalian, itu bukan halaman ya. Tapi kalau kalian mau melihat halaman, adanya di paling bawah, ya. Di paling bawah ada di pojok sebelah kanan atau pojok sebelah kiri, itu yang dinamakan halaman. Jadi nanti kalau misalnya Bapak suatu saat suruh kalian buka buku digital, lalu buka halamannya, kalian lihatnya yang paling bawah, bukan lihat yang samping, ya. Bukan lihat yang halaman 7 per 112, itu bukan. Baik, untuk pelajaran pertama pada hari ini, ya, kita akan belajar dengan judul Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad. Berarti kalau misalkan terbesar dan di antara, berarti mukjizatnya ini selain dari Al-Quran ini masih banyak sekali. Nabi Muhammad, ya. Nanti kalian bisa baca-baca di Google apa saja sih, ya, mukjizat dari Nabi Muhammad. Itu kalian bisa pasti bacanya, ya, dan tahu. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti, ya. Jadi kata mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya yang sampai saat ini kita nikmati adalah turunnya Al-Quran ini, ya. Lihat bagian A, yaitu membaca surat At-Tin. Tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah, ya. Isti'adzah itu dengan ta'awudz, yaitu berupa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu namanya bacaan isti'adzah, ya. Dan basmalah. Basmalah ya kalian tahu, ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cermati dengan baik Al-Quran surat At-Tin berikut ini. Bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil. Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Jadi kalau misalkan kalian sering dengar apa itu bacaan Al-Quran yang tartil, bacaan Al-Quran yang tartil adalah yang sesuai, ya, yang sesuai dengan huruf, yang sesuai dengan kata, yang sesuai dengan tanda dan barisnya, ya. Pasti kalian di TPA, di pengajian kalian sore, malam, ya, itu pasti kalian diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran menggunakan tajwid, ya. Bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik cara guru atau teman yang sudah lancar membaca atau melafalkan surat At-Tin, ya. Yaitu di halaman kedua ada langkah-langkahnya, ya. Perhatikan tanda baca patah, patah itu yang di atas, kasroh di bawah, yaitu pasti kalian sudah tahu, ya. Baik, Bapak akan contohkan, kalian dengarkan dan simak baik-baik bacaan surat At-Tin. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul azim. Baik, anak-anak, tadi merupakan bacaan surat At-Tin ya. Bapak harap kalian sudah lancar membacanya ya, karena kalian sudah kelas 5. Harusnya bentar lagi kalian kelas 6 sudah harus lancar bacanya ya. Yang masih Iqra dikejar, coba sampai dengan juz amma, kalau bisa sampai Al-Qur'an ya. Yang sudah sampai juz amma, sampai Al-Qur'an, ayo ya. Yang udah di Al-Qur'an dilancarkan kembali makhorijul huruf dan tajwidnya. Yang B ya, bagian B ya, di sini kalian tugasnya suruh menghafal surat At-Tin ya. Nanti tugasnya akan ada di Google Classroom ya. Jadi kalian simak aja dulu ya. Kalian simak penjelasan dari Bapak. Lalu bagian C ini kalian suruh menulis ya. Nanti ini boleh ditulis ya, ditulis beserta artinya ya. Baik, perhatikan di halaman ke-6 bagian D, makna kandungan surat At-Tin ya. Makna kandungan surat At-Tin. Di sini kalian bisa lihat sudah ditabelkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun ya. Kalau kalian belum tahu apa itu buah tin, kalian bisa search di Google gambarnya, gambar buah tin itu seperti apa ya. Dan buah zaitun. Jadi buah tin dan buah zaitun ini ya, di Indonesia juga sudah tumbuh, udah banyak ya. Dan demi Gunung Sinai ya, waktu risinin, dan demi Gunung Sinai. Gunung Sinai ini bisa juga dikatakan Gunung Tursina ya. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Ya, ini PR buat kalian. Negeri yang aman itu, negeri yang dimaksud apa di surat At-Tin ini ya. Ayat keempat, lanjut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya ya. Perhatikan anak-anak, kalian semua sebagai manusia, Allah sendiri yang sudah menjelaskan di dalam surat At-Tin ini, sesungguhnya kami telah menciptakan ya manusia, berarti kalian semua dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sempurna ya. Kenapa manusia sempurna? Karena manusia diciptakan memiliki akal ya. Memiliki akal dan memiliki hawa nafsu, di mana makhluk Allah yang lain, contohnya binatang, dia memiliki otak tapi tidak memiliki akal ya. Maka dari itu, jika melihat manusia ya perilakunya melebihi daripada hewan, maka bisa dikatakan ya manusia tersebut kurang sempurna, karena manusia yang sempurna adalah manusia yang memiliki akal dan pikiran. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Apa maksudnya? Ketika nanti kita mati, kita dikubur di liang lahat, maka Allah akan mengembalikan kita kepada bentuk kita yang aslinya, atau bentuk kita yang semula. Apa? Yaitu at-turab. Apa itu at-turab? Yaitu tanah ya. Manusia diciptakan dari tanah. Maka kita bisa lihat ya, manusia awam pasti ya akan dikembalikan ketika dikubur nanti berbentuk menjadi tanah kembali ya. Pak, saya pernah lihat ada manusia yang dikuburkan, setelah itu jasadnya masih utuh, maka itu adalah manusia-manusia pilihan. Bagaimana caranya untuk menjadi manusia pilihan? Ya, kalian memperbanyak amal soleh ya, menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya ya. Lalu di ayat ke-6, ilal ladina amanu wa amilus sholihat
falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Tuh ya, tadi Bapak bilang kalau kalian ya misalkan jasadnya mau utuh ya ketika nanti dikuburkan ke dalam liang lahat ketika kalian sudah meninggal, maka kalian harus menjadi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Contohnya bagaimana? Kalian sering-sering ya, khususnya yang laki-laki sering-sering bersedekah ketika Jumat ya. Tidak hanya di hari Jumat saja, tiap hari, Pak saya mau amal ke masjid 500 rupiah, boleh asal konsisten. Setiap hari kalian nyumbang, boleh. Dari duit jajan yang sudah kalian terima dari orang tua kalian, kalian bisa sisihkan, bisa buat nabung atau bisa buat beramal. Ya. Yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuat mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Jadi Allah menanyakan kepada kita, banyak di antara kita yang mendustakan hari pembalasan, hari kiamat. Banyak orang-orang di antara kita yang tidak percaya adanya hari pembalasan setelah hari kiamat. Ya. Yang kedelapan, alaihissallah biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil, ya. Jadi segala perbuatan baik buruk ataupun baik itu akan dihitung atau dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan dari arti surat At-Tin, ya. Mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama. Ya, suratnya merupakan surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Ingat ya sekali lagi anak-anak, kalau suratnya turun di Mekah maka disebutnya surat Makkiyah. Tapi kalau suratnya turun di Madinah maka dinamakan surat Madaniyah. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk pelajaran kedua nanti mungkin nanti dari halaman 8 ya. Untuk penjelasan untuk saat ini ya sampai halaman 7 saja. Untuk tugasnya nanti silakan kalian baca apa saja perintahnya yang ada di Google Classroom. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.